Catatan tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia teramat kecil akibat konstruksi sejarah yang sepihak. Kehadiran dan peran penting ulama perempuan jarang sekali ditulis secara seimbang dan proporsional. Dalam kesadaran kebanyakan orang, kata ulama juga selalu dikonotasikan kepada laki-laki. Perempuan tidak menjadi bagian dari ulama. Inilah konstruksi yang sudah terbangun melalui berbagai institusi sosial keagamaan. Wajar saja bila dalam struktur institusi-institusi tersebut jarang ditemukan perempuan. Jikapun ada, sedikit sekali dan tidak signifikan. Apakah memang dalam kenyataannya tidak ada ulama perempuan? Ulama perempuan ada. Jumlahnya bahkan berlimpah. Di pesantren-pesantren selalu terdapat ulama perempuan yang setiap hari mengajari Al-Quran, mengajarkan kitab kuning, menjadi imam sholat, memberikan nasihat kepada masyarakat, dan juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian juga di perguruan tinggi Islam, dosen-dosen, peneliti, dan profesor perempuan jumlahnya sangat banyak, hampir seimbang dengan jumlah laki-laki. Belum lagi ulama perempuan yang memimpin majelis taklim, sungguh sangat menjamur. Sejarah Nusantara juga membuktikan, di Banjarmasin ada Fatimah Al-Banjari, penulis asli kitab Parukunan Jamaluddin yang menggali kearifan lokal harta Gonogini. Sulawesi Selatan memiliki Aisyah Wetendriole 1919 yang berhasil menggali dan mengumpulkan manuskrip Lagaligo. Di Sumatera Barat terdapat Rahma El Yunusia 1900 sampai 1969, pendiri Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang dan mendapatkan gelar Shaykhoh pertama dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kita juga punya Profesor Dr. Hajaz Zakiyah Darajat 1929 sampai 2013 yang menulis banyak buku, pernah jadi Direktur Pasca Sarjana dan Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam di Kemenak. Dari Jombang ada Nyai Hoiriyah Hashim, ulama perempuan Nahdlatul Ulama, ahli manajemen pendidikan, sehingga mendirikan dan mengajar Madrasah Lil Banat di Makkah Al-Mukarramah. Di Jogja, Nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan 1872 sampai 1946, tokoh Muhammadiyah, penggagas Sopo Tresno yang kemudian menjadi Aisyah. Dari Lamkrak Aceh ada Tengku Fakinah 1856 sampai 1938. Ulama besar yang belajar di Mekah cukup lama dan pulang menjadi panglima perang melawan penjajah dan mendirikan pesantren di mana ratusan santri belajar kepadanya. Untuk menegaskan eksistensi ulama perempuan Indonesia diperlukan segala upaya kultural dan struktural. Atas dasar itu lahir gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres ini merupakan sebuah perjumpaan lebih dari 500 ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua misalnya. Dan beberapa negara, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Malaysia misalnya, yang digelar pada 25 sampai 27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Mereka telah mempertegas peran, memperluas pengakuan, membangun pengetahuan, saling belajar dari pengalaman, sekaligus meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kongres ini telah mendefinisikan istilah ulama perempuan sebagai orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah, berintegritas, berkepribadian mulia, akhlak karimah, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta, rahmatan lil alamin. Kata perempuan dalam kata majemuk ulama perempuan bukan jenis kelamin, tetapi penegasan perspektif pentingnya pelibatan perempuan sebagai subjek dan penerima manfaat dari dan dalam seluruh kiprah keulamaan. Dalam kiprah keulamaan, perspektif perempuan bertakwa kepada Allah tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum, tapi juga dalam bersikap pada perempuan secara khusus. Tidak juga hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitupun berakhlak mulia, menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan, tidak hanya dalam hal-hal yang menyangkut kemanusiaan secara umum,
tetapi juga dalam hal yang hanya terkait dengan perempuan secara khusus. Sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana ulama laki-laki, ulama perempuan bertanggung jawab melaksanakan amanah kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman sesama makhluk atas dasar apapun, termasuk agama, ras, bangsa, golongan, dan jenis kelamin. Sebagai pengemban tanggung jawab ini, ulama perempuan berhak menafsirkan teks-teks Islam, melahirkan dan menyebarluaskan pandangan-pandangan keagamaan yang relevan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ulama perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Bangkitlah ulama perempuan Indonesia!